Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan tentang bangun ruang tabung. Nah, bangun ruang tabung itu bentuknya seperti ini. Di sini ada R, ada T, dan juga ada D. Nah, keterangannya di sini adalah Pi 3,14 atau 22/7. R itu jari-jari, T itu tinggi tabung, dan D itu adalah diameter. Nah, ciri-ciri tabung itu adalah sebagai berikut. Memiliki tiga sisi. Ya. Yang pertama yaitu memiliki tiga sisi. Yang kedua, memiliki dua rusuk. Dan yang ketiga, tidak memiliki titik sudut. Ingat, tabung itu tidak memiliki titik sudut. Nah, kemudian tabung jika dibuat jaring-jaring tabung itu seperti ini. Nah, ada lingkaran lagi dan ada bangun persegi panjang. Nah, di sini lingkaran yang atas ini disebut dengan sisi atas. Kemudian lingkaran yang bagian bawah itu disebut dengan sisi bawah atau disebut dengan sisi alas. Nah, kemudian yang bangun persegi panjang ini itu disebut dengan sisi tegak atau disebut juga dengan selimut tabung. Nah, nanti kalian bisa menyebutnya dengan selimut tabung ini aja. Kemudian jarak antara sini ke sini ini disebut dengan tinggi tabung. Nah, jadi jaring-jaring tabung itu seperti ini. Ada dua buah lingkaran, bagian atas dan bagian bawah. Kemudian bagian selimut tabungnya ini berbentuk persegi panjang. Nah, kemudian kita masuk ke rumus. Rumus yang pertama ini adalah untuk mencari luas permukaan tabung, di mana 2pi R dalam kurung R ditambah T. Nah, maksudnya di sini 2 kali Pi kali R dikali dalam kurung R ditambah T. Nah, kemudian yang kedua, untuk mencari volume sama dengan Pi R kuadrat dikali T. Atau bisa disebut dengan Pi kali R pangkat 2 dikali dikali T. Yaitu Pi kali R pangkat 2 dikali T. T itu adalah tinggi tabung. Kemudian luas selimut tabung sama dengan luas persegi panjang dikali lebar. Atau bisa disebut dengan keliling lingkaran bagian alas atau keliling lingkaran alas dikali tinggi tabung. Jadi, rumusnya sebagai berikut. 2pi RT. 2 dikali pi kali R kali T. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mencari panjang selimut tabung. Nah, keliling lingkaran alas atau tutup tabung. Jadi panjang selimut tabung itu sama dengan keliling lingkaran alas atau tutup tabungnya. Jadi rumusnya 2pi R atau 2 dikali pi dikali R. Nah, jadi anak-anak, panjang selimut tabung itu yang dimaksud adalah di sini. Panjang selimut tabung. Nah, ini adalah panjang selimut tabung. Nah, kemudian kalau tinggi tabung ini, tinggi tabungnya itu disebut dengan lebar selimut tabung. Jadi jangan salah, untuk mencari panjang selimut tabung itu sini ke sini. Jadi jarak antara sini ke sini itu panjang selimut tabung. Rumusnya 2pi R. Jadi, kalau tinggi tabung itu disebut dengan lebar selimut tabung. Nah, jadi ini tadi penjelasan tentang tabung. Nah, semoga kalian nanti bisa memahami tentang ciri-cirinya dan bahkan nanti rumus-rumusnya. Nah, sebentar lagi Bapak akan berikan tentang contoh soal tabung. Ya, baik anak-anak.
Di sini Bapak berikan contoh tentang cara pengerjaan, tabung, di mana nomor satu ini bangun tabungnya seperti ini, ada 14 dan 10. Nah, keterangannya di sini bahwa 14 ini adalah jari-jarinya dan 10 ini adalah tingginya. Nah, tentukan volume dan luas permukaan tabung. Yang pertama kita kerjakan dulu volumenya. Nah, rumusnya adalah volume sama dengan pi R kuadrat dikali T, yaitu pi R kuadrat dikali T. Nah, sama dengan kita kerjakan di sini. Pi-nya ini kita mengikuti jari-jarinya. Kalau jari-jarinya 14, otomatis kan kita pakai 22/7 karena 14 itu bisa dibagi dengan 7. Nah, kita pakai 22/7 dikali R kuadrat itu adalah 14. Jadi 22/7 dikali 14 dikali 14, kemudian T-nya itu adalah tinggi tabung yaitu 10. Nah, kita kerjakan di sini. 22/7 dikali 14 kita pakai sistem coret. 14 dan 7 kita coret. 14 maksudnya 14 dibagi 7 itu adalah 2. Kemudian 2 dikali 22 itu adalah 44 dikali 14 dikali 10. Kemudian 44 dikali 14 kali 10. Nah, kita tulis lagi 44 dikali 14 kali 10 mudah yaitu 140. Kemudian 44 dikali 140 itu hasilnya 6160 cm kubik. Nah, ingat, satuan untuk volume itu adalah kubik. Nah, Bapak sudah menjelaskan berkali-kali bahwa satuan volume itu adalah kubik atau pangkat 3. Nah, jadi hasilnya 6160 cm kubik itu adalah volumenya. Kemudian yang kedua, kita mencari luas permukaan tabung. Nah, kita tulis di sini luas permukaan tabung sama dengan rumusnya tadi adalah 2 pi R dalam kurung R ditambah T. Nah, kita masukkan di sini 2 dikali pi-nya kita pakai 22/7. Dikali R-nya tadi adalah 14. Kemudian dikali dalam kurung R-nya itu 14 ditambah T tinggi tabung itu adalah 10. Nah, kita hitung di sini. Kita coret lagi. 14 dengan 7. 14 dibagi 7 itu adalah 2. Nah, kita masukkan 2 dikali 22 kali 2 yaitu 44. Dikali 14 ditambah 10 itu adalah 24. Nah, kita hitung. 2 dikali 44 itu hasilnya adalah 88 dikali 24. Nah, 2 kali 44 itu 88 dikali 24. Hasilnya yaitu 2112 cm persegi. Nah, jadi ingat bahwa luas permukaan, kalau luas itu satuannya persegi atau pangkat 2. Nah, jadi hasilnya 2112 cm persegi. Nah, ini contoh untuk nomor 1. Kemudian untuk nomor 2 sekarang. Nomor 2, tentukan panjang selimut tabung. Nah, panjang selimut tabung. Jadi panjang sini ke sini. Nah, ingat, panjang selimut di sini, nah bukan berarti diameternya, bukan. Salah kalau menyebutkan panjang selimut itu diameter itu lain. Nah, jadi panjang selimut itu dari jarak ke sini yang selimut tabungnya tadi yang berbentuk persegi panjang ke sini.
Nah, kalau 10 ini kalau di selimut tabung itu disebut dengan lebar selimut tabung. Nah, jadi kita hitung di sini, panjang selimut tabung itu rumusnya adalah 2pi R. 2 kali pi kali R, yaitu jari-jari. Nah, kita kerjakan sama dengan 2 dikali pi. Pi-nya kita pakai 22/7. Nah, R-nya jari-jarinya adalah 14. Nah, kita hitung sama-sama. Kita coret 14 dan 7, maksudnya 14 dibagi 7 itu 2. Nah, 22 dikali 2 itu 44. Jadi 2 di sini kita tulis lagi kali 44. Nah, hasilnya di sini 88 cm. Nah, ini untuk panjang selimut tabung yaitu 88 cm. Nah, jadi saya jelaskan bahwa panjang selimut tabung itu bukan panjang diameter ini. Nah, kalau diameternya ini bagian alas tabung itu berapa? Karena kalau jari-jarinya 14 berarti diameternya tentunya 28. Nah, kan beda. Nah, jadi panjang selimut tabung itu adalah panjang dari sini ke sini. Nah, jadi panjangnya persegi panjang tadi. Dari sini ke sini. Kemudian kalau lebar selimut tabung itu dari sini ke sini atau disebut dengan tinggi tabung. Jadi lebar selimut tabung itu sama dengan tinggi tabung. Nah, kalau panjang selimut tabung itu dari sini ke sini. Nah, jadi hasilnya panjang selimut tabung yaitu 88 cm. Nah, ini tadi contoh soal mulai dari nomor 1 sampai nomor 2. Semoga kalian bisa memahami tentang pengerjaan soal mencari volume, luas permukaan, dan bahkan panjang selimut tabung. Nah, terima kasih. Ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.